Kombucha, boost your immune system with kombucha. Kombucha fermentasi dari teh hitam yang dilakukan selama 6 hari fermentasi. Waktu tersebut merupakan waktu yang relatif singkat untuk fermentasi, sehingga untuk dapat menikmati produk ini tidak perlu waktu yang terlalu lama untuk menunggu. Produk ini juga mudah diterima rasanya sedikit asam dan berkarbonasi. Selain itu, produk ini kaya akan nutrisi, seperti vitamin B1, B2, B6, B12, dan vitamin C. Adapun DSL dan asam glukuronat yang kaya manfaat bagi tubuh manusia. Berikutnya saya akan membahas tentang desain produk kami. Nah, produk kami ini mencakup logo produk kami, yaitu kombucha dengan catchphrase kita yang menyebutkan boost your immune system. Lalu dia juga memiliki tanggal untuk konsumsi, ingredient yang kami gunakan, cara penyimpanan, dan berapa banyak kombucha yang ada di dalamnya, yaitu 200 ml. Kami menggunakan botol kaca 200 ml untuk produk kami. Dan berikut adalah desain dari botol kami. Selanjutnya saya akan jelaskan tentang proses pembuatan kombucha. Kita mulai dari bahan-bahan yang diperlukan. Yang pertama ada gula sebagai nutrisi dari Scoby, lalu ada teh celup, ada 1 lembar Scoby, dan air. Proses diawali dengan penimbangan sebanyak 10% gula dari total air yang digunakan. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan membuat sebanyak 1 liter kombucha. Maka dari itu, gula yang ditimbang adalah sebanyak 100 gram. Selanjutnya, dilakukan pemanasan air dalam panci. Pemanasan tidak perlu sampai mendidih. Cukup sampai gula dan tehnya dapat larut dengan baik. Apabila teh sudah jadi, maka dapat dipindahkan ke glass jar dan ditambahkan 1 lembar Scoby. Lalu, glass jar akan ditutup dengan kain bersih dan dibiarkan pada suhu ruang selama 4 hari untuk memberikan kesempatan berjalannya proses fermentasi yang pertama. Setelah 4 hari, maka kombucha siap untuk dilanjutkan ke proses fermentasi yang kedua, yaitu fermentasi botol. Langkah diawali dengan proses sterilisasi botol dengan cara mendidihkannya dalam air selama 10 hingga 15 menit. Sambil menunggu proses sterilisasi botol, maka kita dapat memulai mempersiapkan ekstrak buah. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami membuat ekstrak dari buah jeruk, apel, dan mangga. Untuk buah mangga dan apel, maka dilakukan proses penghalusan dengan menggunakan air dan blender. Sedangkan untuk buah jeruk dapat langsung diperas. Lalu, untuk buah yang dihaluskan dengan blender, perlu dilakukan penyaringan untuk memisahkan ampasnya. Selanjutnya, ekstrak buah dapat kita langsung pindahkan ke botol yang sudah steril. Dan disusul pengisian kombucha ke dalam botol. Selanjutnya, botol akan ditutup rapat dan dibiarkan pada suhu ruang selama 2 hari untuk memberikan kesempatan berjalannya proses fermentasi yang kedua. Dan berikut adalah produk yang sudah jadi. Untuk produk yang sudah jadi, perlu disimpan dalam suhu refrigerator agar proses fermentasi dapat dihentikan. Kombucha merupakan produk yang unik karena mengandung senyawa kitekin dari ekstrak teh yang banyak dikenal sebagai senyawa yang bertanggung jawab atas aktivitas antioksidan yang kuat, sifat anti kanker, anti askerokirosis, anti-inflamasi, dan anti-diabetes. Berdasarkan manfaat tersebut, maka produk kombucha dapat meningkatkan ketahanan tubuh bagi orang yang mengkonsumsinya. Pemasaran dilakukan dengan menawarkan produk melalui sistem PO atau pre-order, yaitu memesan terlebih dahulu pada waktu yang diberikan, lalu akan dikirimkan sesuai dengan tanggal yang ditetapkan. Setiap minggu yang ditawarkan rasanya akan berbeda. Target pasar dari produk kombucha adalah konsumen usia remaja hingga dewasa. Selain itu, dapat juga menargetkan pada konsumen yang sudah mulai memikirkan mengenai kesehatan dan ingin mengkonsumsi produk minuman yang memiliki dampak positif terhadap kesehatan. Pemasaran produk kombucha dapat dilakukan melalui media sosial seperti Instagram, Facebook, YouTube, TikTok, dan lainnya. Caranya adalah dengan membuat iklan semenarik mungkin sehingga dapat menarik perhatian dari konsumen. Selain itu, juga dapat dilakukan dengan melakukan sistem endorse, yaitu promosi pengiklanan dengan menggunakan pihak lain untuk mendukung dan memasarkan produk. Pihak lain tersebut bisa berupa orang terkenal seperti artis, influencer, atlet, dan lain-lain. Analisis ekonomi yang dilakukan menggunakan metode BEP dengan variabel cost sebanyak 1.892.000 dan fixed cost sebanyak 837.000 sehingga didapatkan total biaya produksi sebesar 2.729.000. Kapasitas produksi
dalam 1 minggu dapat diproduksi 30 botol dan dalam 1 bulan 120 botol dengan per botol berisikan 200 ml. Biaya produksi per botol sebesar Rp22.742 dan harga jual dengan keuntungan 15% yaitu Rp26.153 yang dibulatkan menjadi Rp27.000 sehingga didapatkan keuntungan per botol sebanyak Rp3.411. Dari keuntungan tersebut didapatkan BEP sebanyak 800 unit sehingga lama penjualan untuk mencapai titik BEP adalah kurang lebih selama 6 bulan.